saya Asy dari Prodi D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan swamedikasi obat kepada masyarakat, khususnya kepada Ibu Uki. Perkenalkan, saya Asy dari Prodi D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan swamedikasi obat tentang obat tetes mata yang zat aktifnya itu tetrahydrozolin dan HCl 0,05%, di mana obat ini dapat mengatasi mata kemerahan. Contohnya obat tetrahydrozolin itu di kalangan masyarakat itu biasanya sudah tidak asing lagi, yaitu seperti contohnya Rohto. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, Bu? Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya mengenai kandungannya, yaitu tetrahydrozolin, di mana tetrahydrozolin itu adalah suatu zat aktif yang dapat mengatasi mata kemerahan. Biasanya yang disebabkan oleh debu, oleh asap, kemudian kalau anak-anak habis berenang itu matanya suka kemerahan. Nah, itu bisa diatasi dengan obat tetrahydrozolin. Nah, untuk selanjutnya ini saya ingin menanyakan apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana aturan pakainya dan cara pakainya? Sudah. Oh iya, mungkin Ibu emang sudah tidak asing lagi ya dengan obat ini dan mungkin sudah tahu. Tapi saya di sini akan menjelaskan lebih detailnya bagaimana cara memakainya dan berapa aturan pakainya. Ditakutkan ada yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, di sini saya membawa contohnya, ya Bu, ini sebagai contoh saja bagaimana cara pakai obat tetes mata yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu usahakan dan pastikan tangan Ibu itu bersih. Kalau bisa cuci tangan dulu dengan sabun dan air mengalir ya, Bu. Nah, kemudian yang kedua itu cubit mata bagian bawah, bisa juga ditarik, kemudian tengadahkan dan teteskan obatnya sebanyak 1-2 tetes. Nah, kemudian biarkan tetes mata ini menyerap dengan baik. Kemudian Ibu baru bisa menundukkan kepala lagi begitu, dan aturan pakainya itu sebanyak 3 kali sehari gitu, Bu. Sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ini Neng, kalau misalkan obat itu sudah dibuka, bisa pakai lagi apa enggak? Oh iya, Bu. Kalau itu ya, Bu, jadi obat tetes mata itu dalam waktu 1 bulan setelah dibuka itu masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah lewat 1 bulan obat ini sudah tidak bisa digunakan. Tetapi contohnya gini, kalau misalkan Ibu hari ini membuka, nah kemudian ternyata matanya sudah tidak merah lagi dan tidak perih lagi, Ibu bisa menggunakannya pada 1 minggu jika itu mata Ibu merah lagi. Nah, tapi kalau sudah lewat 1 bulan, obat ini harus dibuang karena jika tidak, obat ini ditakutkan dapat mengakibatkan efek samping yang lebih lanjut. Apakah obat ini bisa digunakan terus-menerus? Kalau itu sebaiknya tidak boleh, Bu. Jika matanya sudah sembuh, lebih baik obat ini dibuang atau mungkin disimpan. Barangkali Ibu memerlukannya kembali, tapi mengingat lagi ke yang tadi, setelah 1 bulan obat ini harus dibuang, jangan digunakan lagi. Karena kalau misalkan digunakan secara terus-menerus, itu akan menimbulkan efek samping, misalnya mata menjadi terasa panas dan menjadi perih, begitu, Bu. Kemudian begini, Bu, mengenai penyimpanan obat, biasa yang terjadi di masyarakat itu mereka menyimpan obat itu di jendela ya. Nah, sebaiknya itu tidak boleh dilakukan, Bu. Kalau bisa dan emang harus disimpan di
suhu ruang, tetapi usahakan tidak terpapar oleh sinar matahari. Kenapa? Karena paparan sinar matahari itu bisa saja merusak isi kandungan dari obat tersebut, sehingga nanti obat tersebut tidak bekerja dengan baik pada saat digunakan. Nah, begitu Bu, mungkin penjelasan dari saya. Apakah Ibu sudah mengerti? Iya sudah Neng, terima kasih atas diberi pemberitahuannya. Oh iya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih karena Ibu telah menyempatkan waktunya untuk saya, dan mungkin saya juga mengganggu aktivitas Ibu.